Halo guys, kita ketemu di Kencono Putri Channel. Kali ini saya akan mengulas petilasan Eyang Tunggul Manik yang berlokasi di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk. Ayo guys. Nggih, nggih. Permisi nggih. Ini coba Mas. Ini juga ada ini tempat peristirahatan bagi peziarah-peziarah yang capek itu. Ini ada 2 dicat merah ini. Kalau mungkin teman-teman kesini bisa untuk beristirahat, tapi sayangnya nggak ada ini toiletnya. Kalau mau kebelet ya ditahan dulu, cari langgar atau masjid. Nah, ini lokasi tempat petilasan Eyang Tunggul Manik. Pertama yang saya ulas ini di sekitar petilasan ini ada kolam ini, tepatnya mengelilingi ini kotak ini, nah sampai sana. Nah itu ini berisi ikan sama tumbuhan air. Ini dulunya adalah sama Eyang Tunggul Manik itu digaris supaya terhindar dari serangan-serangan gaib ini digaris ini dulunya ya, kebetulan sekali ya, terus dibuat kolam seperti ini. Terus ini juga ada patung ini atau arca Ganesha ya. Ini berarti kalau di sini itu ada arca Ganesha, berarti orang yang singgah di sini bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Oke, kita langsung mengulas tentang Eyang Tunggul Manik. Eyang Tunggul Manik merupakan guru spiritual dari Raja Jayanegara dari Kerajaan Mojopahit. Ini petilasannya ini ada banyak sesajen dari orang-orang yang berziarah di sini itu. Nah itu saya akan bercerita gimana Eyang Tunggul Manik bertemu dengan Raja Jayanegara. Pada waktu itu Eyang Jayanegara kan dihanyutkan oleh ibundanya karena ada yang berniat jahat untuk membunuhnya. Jadi dihanyutkan itu, terus ditemukan oleh sepasang suami istri itu. Nah,
berjalannya waktu, Raja Jayanegara itu kan tumbuh, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Mungkin pada waktu itu usia 5 tahun. Nah, bertepatan dengan Eyang Tunggul Manik dalam hal berkelana itu ya, bertemu dengan Eyang Jayanegara. Lah, Eyang Tunggul Manik tahu tanda-tanda atau ciri-ciri kalau anak kecil tersebut itu bukan anak sembarangan. Ini bakal jadi orang besar ini. Intinya, kalau orang Tembus itu melihat ada wadah atau tempat untuk pangkat derajat seperti itu. Jadi, sejak usia 5 tahun itu belum diangkat murid, hanya diarah-arahkan aja. Karena Eyang Tunggul Manik suka sama Eyang Jayanegara itu. Jadi sampai Eyang Tunggul Manik menemani apa itu sampai menjadi raja itu, Raja Majapahit itu. Ini. Terus masalah ini kan ada apa ini? Kayak lumpang ya, lesung. Tapi terbuat dari batu ini. Ini juga bukan main ini ya. Ini mungkin orang kaya yang punya seperti ini. Bagus loh ini. Ada reliefnya, ukir-ukirannya ini. Ini mungkin beliau itu persis sama keranjang yang buat menghanyutkan jabang bayi Jayanegara itu. Ya seperti ini, besar-besarnya ini. Ya seperti ini, cuma dihanyutkan aja itu. Kenapa Eyang Tunggul Manik itu berada di sini? Karena itu beliau mengantar atau menemani Eyang Jayanegara untuk melakukan intinya perjalanan spiritualnya. Salah satu titik ya di sini ini, dari Trowulan sana ya di sini ini singgahnya. Singgah di sini itu lebih kurang 4 bulanan, lebih kurang loh ini. Terus ini dulu dibuat untuk menumbuk padi ini, langsung dari batu ini. Itu. Ternyata Eyang Tunggul Manik itu masih keturunan yaitu dari Empu Baradah. Nggak heran kalau beliau itu sangat mumpuni ya dalam hal keilmuannya itu. Tapi ya masih jauh ya itu perbedaannya dari Empu Baradah itu. Jauh ini beliau ini. Tapi ya termasuk orang mumpuni. Nah, istilah kita itu menyebut sakti mandraguna itu loh. Nah itu, ini beliau juga membawa beberapa prajurit ini. Nah, prajurit dalam melakukan perjalanan spiritualnya itu. Kalau makam atau abu dari Eyang Tunggul Manik itu berada di sana, di daerah Pare, Surawono sana. Itu makamnya itu, dimakamkan di sana itu. Kenapa ayamnya Jayanegara yang bernama Cindelaras, nah kok menangan ya itu, setiap tanding sama siapa selalu menang.
Ya emang di apa ya, dikasih apa-apa sama Eyang Tunggal Manik, jadi tidak terkalahkan pada waktu itu. Pada zamannya dalam pencarian Eyang Jayanegara untuk menemui orang tua aslinya. Perjalanan itu ya lewat itu sabung ayam itu. Monan. Emang bentuk bentuk ayamnya itu besar, kokoh, kuat gitu loh. Apalagi cakar-cakarnya itu kedua kakinya, jalurnya itu kuat itu. Terus ini juga ada pohon ini pohon langka ini guys, namanya pohon wow. Ya Allah subhanallah, ini tumbuhnya pohon ini selepas Tunggul Manik dan Raja Jayanegara itu meninggalkan tempat ini, terus tumbuh ini. Jadi berapa abad ya ini usianya, ini tua loh ini pohonnya ada beberapa ini tumbuh. Tiklus didekatkan supaya tahu. Nah ini pohonnya loh. Menurut cerita pohon ini juga untuk pengobatan. Ini pohonnya, rantingnya juga bisa ini loh, sampai menjulur kesana itu pohonnya. Tapi banyak yang lapuk ini, termakan usia, tapi kok ya tetap daunnya kok rimbun ini. Tapi yang itu bukan itu teman, kan ada pohon ini loh. Nah ini bukan pohon wow ini. Nah ini bukan ini. Eyang Tunggul Manik sama Eyang Jayanegara setelah dari sini menuju ke Petirtaan Sumberbaji sana, yaitu itu juga menjadi tempat persinggahan atau titik. Jadi ada pos-posnya. Kalau zaman sekarang tuh ada pos-posnya, berhenti di situ, berhenti di sana itu sebelum tujuan terakhirnya itu ke daerah Pare Surawono itu. Di samping itu ada sisi positifnya loh. Eyang Jayanegara itu melakukan perjalanan ini, jadi bisa melihat keadaan masyarakatnya, rakyatnya sejahtera atau tidak. Itu ada sisi positifnya. Dan juga banyak sekali lah ilmu-ilmu yang didapat itu dari selama perjalanan itu, mengenai pelajaran hidup, menghadapi orang, terus dalam situasi seperti apa. Jadi itu bisa. Eyang Tunggul Manik itu orangnya itu low profile itu teman-teman, baik orangnya itu. Intinya tidak istilah ita itu kalau diistilahkan ya ita itu. Orangnya itu low profile, jadi tidak menunjukkan kalau beliau itu sakti, itu tidak menunjukkan sama sekali. Baru kalau ada suatu peristiwa itu. Nah ini akarnya ini loh, kan
menunjukkan ini akarnya sudah tua ini loh. Sudah tua ini. Ya, menurut kepercayaan orang Hindu Buddha pasti pohon-pohon yang bertuah pasti dipakai baju ya ini. Apa ini? Diselimuti oleh kain kotak-kotak ini. Itu sudah ciri khasnya seperti itu. Ini juga ada loh ikan-ikannya besar-besar ini. Jadi ini kolam mengelilingi tempat petilasan ini. Ini lah banyak loh orang yang berziarah lah di sini. Ya bermacam-macam apa ya masalahnya. Bisa itu dalam hal ekonomi atau dalam hal apa ya masalah penyakit. Kalau itu yang percaya itu. Ya umumnya orang yang kesini itu. Jadi saya dalam pembuatan video ini tidak mengulas masalah patung Ganesha. Karena apa? Mungkin teman-teman sudah tahu apa arti patung Ganesha ini. Jadi saya tidak mengulas. Saya cuma mengulas tentang Eyang Tunggul Manik. Intinya Eyang Jayanegara baru diangkat apa ya jadi muridnya itu usia dewasa dalam apa ya itu perjalanan menuju ke pencarian orang tuanya itu. Intinya turun gunung. Soalnya dulu orang tua angkatnya itu di gunung mungkin ya itu kok turun gunung. Pokoknya jauh dari sini. Ini tempatnya beliau. Terus yang ditumbuhi pohon itu tadi, pohon wau tadi itu tempat duduknya Eyang Tunggul Manik. Dalam hal menggembleng perjalanan spiritualnya Eyang Jayanegara, mungkin ya merapal doa-doa ala-ala Hindu Buddha gitu ya itu. Saya juga tidak mengerti kalau masalah begitu. Pokoknya itu tempat duduknya beliau. Makanya itu setelah beliau meninggalkan tempat ini itu ditumbuhi itu. Karena apa? Daya magisnya itu loh. Besar itu. Sumbangsihnya pada kerajaan juga banyak. Ya, banyak sekali ya membantu dalam memecahkan beberapa masalah itu. Yaitu Eyang Tunggul Manik. Ya seperti leluhurnya mendampingi Raja Airlangga. Kan persis itu. Itu juga buyutnya atau apa gitu loh. Pokoknya ya masih keturunan dari Empu Barada itu. Meninggalnya beliau mungkin berusia 80 tahunan. Sudah tua itu. Sudah keriput gitu. Tapi bekas gegagahannya bekas tegap badannya kayak gini itu masih kentara itu, masih membekas di raut wajahnya yang mulai mengkeriput itu. Nah ini sudah mulai rusak ini atap-atapnya itu, perlu perbaikan mungkin ini. Nah ini saya rasa cukup sekian ini penjelasan dari saya. Bye bye.